Salam Jimatres, salam satu misteri. Jimatres dimanapun Anda berada, tahukah Anda, di bulan April menjelang Hari Raya Idul Fitri, akan ada penampakan di atas langit, yaitu komet setan. Komet setan ini adalah pembentukan dua tanduk yang terbuat dari es dan gas serta ledakan berkala. Sungguh mengerikan, dan kemunculan komet setan ini diperkirakan akan bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari total pada 8 April 2024 di Amerika Utara. Komet setan memiliki lebar 16 km. Kobaran apinya menyerupai Gunung Merapi yang menciptakan sinar 100 kali lebih terang dari biasanya ketika mendekat matahari. Komet setan ini akan bergeser ke arah konstelasi Aries. Saat menyala, komet setan akan menjadi sangat terang. Ini adalah komet langka dan masif yang berjuluk komet setan, yang akan melewati bumi untuk pertama kalinya dalam 71 tahun, dan kemungkinan ini akan terlihat selama periode gerhana matahari total pada 8 April 2024. Komet setan ini akan bisa dilihat dengan formasi mirip tanduk yang terdiri dari es dan gas serta ledakan berkala. Sungguh mengerikan, dan tentunya selama momen gerhana itu sinar matahari hilang secara tiba-tiba. Fenomena komet setan ini memang terjadi di antara 7 fenomena langit di bulan April 2024. Bulan April 2024 akan diwarnai berbagai fenomena langit menakjubkan. Bahkan beberapa di antaranya merupakan fenomena astronomi cukup langka terjadi, yaitu berpapasan antar planet dan benda langit lain. Di bulan ini juga akan diwarnai hujan meteor. Dan benarkah bebarengan terjadinya gerhana matahari dan munculnya komet setan, akankah bumi gelap 3 hari dari 8 April 2024? Memang kita tahu bumi pernah mengalami masa gelap bertahun-tahun di masa lalu, tetapi bukan karena sabu foton melainkan tumbukan asteroid pada 66 juta tahun yang lalu. Ya, memang gerhana matahari ini bisa membuat langit menjadi gelap karena piringan bulan menutupi matahari. Gerhana matahari 8 April 2024 ini dengan durasi 4 menit 26 detik yang akan dimulai pukul 15.42 sampai 20.52 waktu setempat. Untuk itu, karena Indonesia tidak terlewati jalur totalitas GMT, maka langit gelap tidak akan terjadi di Nusantara. Sehingga jangan khawatir untuk masyarakat adanya isu dunia atau bumi akan gelap tanggal 8 April 2024. Kemunculan komet setan ini menurut orang Jawa pasti ada sesuatu dan pertanda alam yang tentunya perlu kita cermati. Dan apakah dengan munculnya komet setan yang bertanduk ini akan ada pagebluk atau mungkin ada pertanda yang lain? Kita menengok ke masa lalu. Dahulu orang percaya ada hantu pembawa maut berwujud bola arwah. Terkadang ia muncul sebagai rombongan prajurit ganas yang bisa membunuh manusia ketika mereka tertidur. Hantu bernama Lampor ini kerap menimbulkan suara gaduh. Suaranya berasal dari iringan kereta kuda dan derap kaki pasukan.
Beberapa masyarakat Jawa mempercayai kalau mereka adalah pasukan Nyi Roro Kidul yang tengah bergerak dari Laut Selatan ke Gunung Merapi atau Keraton Yogyakarta. Sementara masyarakat di Jawa Timur percaya kalau Lampor muncul bersamaan dengan wabah penyakit. Lampor mencari korbannya seringkali di bulan Safar pada malam hari. Korban dicekik lalu dibawa dengan keranda. Jika itu terjadi mereka bakalan mati seketika. Namun Lampor punya kelemahan. Konon ia tak bisa duduk atau jongkok. Jadi orang-orang akan memilih tidur di bawah dipan atau di lantai agar Lampor tak mencekik mereka. Isu Lampor ini sempat marak di Jawa Tengah dan di Jawa Timur sampai tahun 1960-an. Desas-desus Lampor kemungkinan muncul manakala banyak terjadi wabah penyakit pada masa lampau. Jika ia datang, orang bisa mati dalam tidurnya. Istilahnya adalah pagebluk. Esok loro, sore mati. Memang kalau kita ingat, setelah Amangkurat I wafat, Mataram juga tertimpa musibah. Banyak orang sakit, negara rusak, udara tidak baik, makanan mahal, hujan tidak turun, sehingga udara begitu panas. Negara Mataram seperti terbakar, banyak orang meninggal, pengemis tersebar di sepanjang jalan atau sungai. Banyak penderita sakit borok, kudis, patek, bubul, dan sejenisnya. Orang yang sakit di waktu pagi, sorenya pasti meninggal. Ini adalah masa lalu dan ada gambaran tentang bencana penyakit itu. Mungkin saking menakutkannya dampak pagebluk, orang Jawa pun mulai mencari pertanda atau tetenger sebelum wabah datang. Pada zaman Mataram Islam misalnya, pagebluk dihubungkan dengan kemunculan bintang berekor atau komet. Orang Jawa menyebutnya lintang kemukus. Menurut tradisi, kemunculan komet pada arah tertentu memiliki arti, di antaranya sebagai pertanda kemunculan pagebluk. Seperti halnya bila komet ini muncul di arah timur, tandanya ada raja yang sedang berbelasungkawa, lalu rakyatnya bingung. Desa pun banyak yang mengalami kerusakan dan kesusahan. Harga beras dan padi murah, tetapi emas mahal harganya. Bila bintang berekor muncul di Tenggara, menandakan ada raja yang mangkat. Orang desa banyak yang pindah, hujan jarang, buah banyak yang rusak. Ada wabah penyakit yang membuat banyak orang sakit dan meninggal. Beras dan padi mahal, kerbau dan sapi banyak yang dijual. Dan apabila komet ini muncul di arah selatan, tandanya ada raja mangkat. Para pembesar susah, banyak hujan, hasil kebun melimpah, beras, padi, kerbau, dan sapi dihargai murah. Orang desa merana, karenanya mereka pun mengagungkan kekuasaan Tuhan yang Maha Suci. Dan bila komet muncul di barat daya, artinya juga raja mangkat. Orang desa melakukan kebajikan, beras dan padi murah, hasil kebun berlimpah, tapi kerbau dan sapi banyak yang mati. Bila komet ini muncul di barat, tandanya ada penobatan raja. Para pembesar dan orang desa senang, beras dan padi pun murah, apa yang ditanam berbuah subur dan cepat menghasilkan. Hujan akan turun deras dan lama. Apapun barang yang dijual belikan murah harganya karena memperoleh berkah Tuhan. Dan bila bintang kemukus muncul di barat laut, pertanda ada raja yang berebut kekuasaan. Para adipati juga berselisih, berebut kekuasaan. Sementara warga desa bersedih hati, kerbau sapinya banyak yang mati, hujan dan petir terjadi di musim yang salah. Kekurangan makin meluas dan berlangsung lama. Beras dan padi mahal, namun emas murah. Apabila muncul di utara, maknanya ada raja yang kalut pikiran lantaran kekeruan di dalam pemerintahannya. Timbul perselisihan yang semakin berkembang menjadi peperangan. Beras dan padi mahal, namun harga emas murah. Selain tanda adanya wabah penyakit pada manusia, komet ini juga memberi pertanda ada wabah penyakit yang akan menyerang hewan.
Ada pertanda kalau kerbau dan sapi banyak yang mati. Itu disebutkan haratan. Bila lintang muncul di arah barat daya dan di barat laut, ada pertanda alam yang di masa lalu dipersepsi sebagai tengoro tentang adanya kematian. Dengan adanya kemunculan komet setan dan gerhana matahari pada tanggal 8 April 2024, saya harap untuk semuanya selalu waspada dan berhati-hati, dan selalu tenang, dan selalu meminta kepada Tuhan Sang Pencipta supaya semua kita diberi keselamatan, diberi kesenangan, diberi kedamaian, dan tentunya dijauhkan dari mara bahaya. Bagaimana menurut Anda? Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.